Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya. Apakah Ananda udah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap semuanya? Sudah, Pak. Oke, kalau udah siap, coba perlihatkan kepada Bapak alat tulisnya. Coba lihatkan di kameranya, Ini, Pak. Oke, bagus ya anak ya. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagi Ananda semuanya, walaupun kita belajarnya di rumah, jaga kesehatannya ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan kembali belajar seperti biasanya ya nak ya. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siap untuk berdoa? Oke? Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kelihatannya pada Zoom kita hari ini Ananda semuanya udah banyak yang bergabung ya. Tetapi masih ada yang dua orang lagi yang belum bergabung ke Zoom kita hari ini. Jadi Bapak harapkan bagi teman-temannya kasih tahu temannya segera join ke link Zoom yang udah Bapak kirim ke WA grup kita ya nak ya. Bisa ya? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Baiklah, Ananda semuanya, apakah Ananda sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan sebelum pertemuan kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, enggak apa-apa. Ada. Nah, bagi Ananda yang sudah mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan sebelum pertemuan kita hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak karena Ananda sudah bertanggung jawab tentang tugas yang Bapak berikan. Ya, bagi Ananda yang belum mengerjakan dan belum selesai mengerjakan LKPD, ya, mudah-mudahan nanti Bapak kasih waktu untuk mengerjakan kembali dan Ananda tidak mengulangi bagi yang belum mengerjakan LKPD pada pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Oke, bisa Pak. semuanya? Oke, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjutnya, Ananda perhatikan dulu ya slide atau poin-poin yang Bapak tampilkan pada saat ini. Ya, silahkan siapkan alat tulisnya, catat bagi yang nggak mengerti, nanti boleh ditanyakan dan boleh kita diskusikan bersama-sama. Oke? Bisa ya? Oke, Sip? Pak. Oke ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak sebutkan dulu 3 penilaian kita pada hari ini. Yang pertama yang akan Bapak nilai adalah aspek pengetahuan Ananda. Aspek yang Bapak nilai itu dari pengerjaan LKPD dan mengerjakan soal evaluasi yang akan Bapak bagikan di akhir pertemuan kita hari ini. Oke, berikutnya yang kedua adalah aspek tentang sikap. Nah, sikap yang Pak nilai adalah keaktifan Ananda dalam Zoom, kemudian rasa ingin tahu Ananda untuk mempelajari materi kita hari ini, kemudian ketelitian dan tanggung jawab Ananda tentang tugas yang diberikan. Ya, yang ketiga adalah aspek tentang kemampuan atau keterampilan Ananda. Nah, keterampilan yang Pak nilai adalah keterampilan dalam mengerjakan LKPD dan keterampilan dalam mempresentasikan hasil yang diperoleh. Paham semuanya? Oke. Pak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Di mana materi ini adalah materi lanjutan di pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita udah mempelajari materi apa? Siapa yang masih ingat? Rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, bagus Azizah ya. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Ananda masih ingat rumusnya, nak? Masih? Masih, Pak. Oke, bagus. Nah, Kita kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah ini Ananda perhatikan dulu peta konsepnya. Jadi, yang kita pelajari hari ini itu ada 4, penemuan rumus dari sinus, penjumlahan sinus dan pengurangan sinus, ya, dan penjumlahan kosinus dan pengurangan kosinus. Ya, ada 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian
setelah itu Ananda memperhatikan lagi tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa belajar hari ini? Ya, yang pertama diharapkan Ananda semuanya melalui pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik dengan mengerjakan langkah-langkah kegiatan pada LKPD, itu Ananda secara aktif dapat menurunkan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan saintifik dengan pengerjaan langkah-langkah kegiatan pada LKPD, peserta didik atau Ananda semuanya secara teliti dapat menentukan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai bagi Ananda semuanya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Ya. Nah, berikutnya, oke, materi prasyarat pada materi kita hari ini itu Ananda sudah mempelajari perkalian sinus dan kosinus. Masih ingat yang tadi materi ini pada pertemuan sebelumnya? Ada berapa rumus yang kita pelajari sebelumnya? Perkalian sinus dan kosinus ada berapa? Ada 4. Oke, bagus sekali. Nah, ya. Ada 4 rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama, ya, masih ingat rumus sinus, perkalian sinus dan kosinus? Masih, Pak. Oke, ya. Jadi rumusnya yang pertama dan yang kedua ini Bapak gabung, ya. 2 ini rumusnya apa? Coba sebutkan. 2 sinus alfa dan sinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah beta kali sin. Bagus, ya. Oke, bagus. Kelihatannya Ananda semuanya udah paham rumus yang perkalian sinus dan kosinus ya. Ya. Oke, kemudian tahukah Ananda rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus ini dapat digunakan untuk apa saja? Nah, tolong perhatikan dulu gambar berikut. Ya, untuk mengukur keharmonisan berikut atau mencari gelombangnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini nampak gambar apa saja? Siapa yang tahu? Gambar apa saja ini? Penyanyi, terus apa lagi? Main gitar, apa lagi? Gelembung. Ini gambar apa? Kaset. Gelembungnya ini berwarna apa enggak? Kelihatannya. Nah, sama kayak kaset ini. Nah, kira-kira kalau dia menyanyi ini dia mengeluarkan apa namanya? Gelombang. Gelombang apa? Dia menghasilkan apa? Gelombang bunyi. Gelombang bunyi atau suaranya ya. Kalau dia bermain gitar, mengeluarkan nada ya. Ya bagus. Kemudian baiklah Ananda semuanya. Setelah ini Ananda semuanya tadi sudah ada yang mengerjakan LKPD ya. Sudah ya Nak ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak persilahkan beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil LKPD yang diperoleh sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu. Nah, kira-kira untuk satu orang dulu yang pertama, silahkan siapa yang bisa untuk mempresentasikan hasil LKPD yang diperoleh. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Nur Aziza, Pak. Oke, Nur Aziza, Bapak catat nama Nur Aziza dulu ya. Nur Aziza. Oke. Silakan Nur Aziza kirim ke WA Bapak hasil LKPD-nya sekarang. Bisa ya? Baik, Pak. Silakan Nur Aziza presentasikan hasil LKPD yang diperoleh dan teman-temannya nanti silahkan memberi tanggapan kalau ada yang tidak mengerti. Oke, Ananda semuanya paham? Paham, Pak. Oke. Silahkan Nur Aziza presentasikan hasil LKPD yang diperoleh.
untuk soal yang kedua, soalnya di sini yaitu kosinus A dikali sinus B sama dengan setengah sinus A ditambah B dikurang sinus A dikurang B. Sama halnya seperti soal yang pertama tadi, setiap alfa kita ganti dengan setengah P ditambah Q, dan setiap beta kita ganti dengan setengah P dikurang Q. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q sama dengan setengah sinus setengah P ditambah Q ditambah setengah P dikurang Q dikurang sinus setengah P ditambah Q dikurang setengah P dikurang Q. Maka hasilnya menjadi kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q sama dengan setengah sinus setengah P ditambah setengah Q ditambah setengah P dikurang setengah Q dikurang sinus setengah P ditambah setengah Q dikurang setengah P ditambah setengah Q. Setengah Q dikurang setengah Q habis dan setengah P dikurang setengah P habis, maka hasilnya menjadi kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q menjadi setengah sinus P dikurang sinus Q. Lalu hasil yang diperoleh berikutnya yaitu setengah sinus P dikurang sinus Q sama dengan kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Ini juga kita kalikan 2. Setelah dikalikan 2, maka hasilnya menjadi sinus P dikurang sinus Q sama dengan 2 kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi, dapat kita simpulkan yang pertama yaitu sinus P ditambah sinus Q sama dengan 2 sinus setengah P ditambah Q dikali kosinus setengah P dikurang Q. Dan kesimpulan yang keduanya yaitu sinus P dikurang sinus Q sama dengan 2 kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Lalu kegiatan yang kedua yaitu menemukan identitas perkalian sinus dan kosinus. Perhatikan kembali identitas rumus perkalian sinus dengan sinus dan kosinus dengan kosinus. Soal yang pertama yaitu kosinus A di kosinus alfa dikali kosinus beta sama dengan setengah kosinus alfa kali beta ditambah kosinus alfa dikurang beta. Sama seperti soal yang sebelumnya, setiap alfa kita ganti dengan setengah P ditambah Q dan setiap beta kita ganti setengah P dikurang Q, maka hasilnya kita peroleh kosinus P ditambah kosinus Q sama dengan 2 kosinus setengah P ditambah Q dikali kosinus setengah P dikurang Q. Untuk soal yang kedua, sama juga seperti soal-soal yang sebelumnya, setiap alfa kita kali setengah dengan setengah P ditambah Q dan setiap beta kita kali setengah P dikurang Q, di mana soalnya yaitu sinus A dikali sinus beta sama dengan min setengah kosinus alfa ditambah beta dikurang kosinus alfa dikurang beta. Lalu sama hal dengan seperti tadi juga, maka kita dapat hasilnya yaitu kosinus P dikurang kosinus Q sama dengan min 2 sin setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Lalu dari soal yang nomor 1 dan 2 tadi, kita juga dapat kesimpulan bahwa kosinus P ditambah kosinus Q sama dengan 2 kosinus setengah P ditambah Q dikali kosinus setengah P dikurang Q. Dan yang terakhir yaitu kosinus P dikurang kosinus Q sama dengan min 2 sin setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Dan untuk soal mari berlatihnya belum Azizah kerjakan, Pak. Oke semuanya. Terima kasih Aziza. Silakan yang lain berikan applause secara virtual kepada Aziza. Aktifkan mikrofonnya dulu nah. Yeay. Bagus ya. Oke. Nah, kalau dari Bapak lihat dari tanggapan ada yang menanggapi dulu sebelum Bapak menanggapi? Ada? Ada? Sama jawabannya semuanya? Sama nak? Sama. Oke. Mungkin di sini belum mengerjakan soal yang 3 buah ini ya. Belum membuat ya. Oke, itu udah bagus semuanya ya. Jadi Ananda udah mengerjakan penemuan rumus sinus dan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Jadi untuk pada hari ini berarti Ananda semuanya tolong dicek kembali kalau ada yang salah.
ini belum Bapak menjelaskan ya, belum Bapak jelaskan. Ananda, tugas Ananda hari ini ya, tugas Ananda semuanya, Ananda lanjutkan pekerjaan untuk mengerjakan LKPD yang belum diselesaikan. Ya, Ananda lanjutkan mengerjakannya. Bisa ya? Bagi yang belum mengerjakan LKPD atau bagi yang sudah mengerjakan LKPD tadi dan belum mengerjakan soal yang 3 buah tadi, Ananda kerjakan kembali. Itu Ananda bisa bertanya kepada Bapak secara offline, itu melalui WA group. Ya, nanti kalau nggak ngerti silahkan Ananda bertanya melalui WA group kita. Bisa ya? Silakan bertanya, nanti Bapak jawab. Oke, kita. Nah, kita akan bertemu lagi itu sekitar 20 menit lagi dari sekarang. Jadi 20 menit Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD kembali. Bisa semuanya, Nak? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih dan kita akan kembali Zoom berapa menit lagi, Nak? 20 menit lagi. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi sama 20 menit lagi. Oke, untuk sementara. Oke, sementara ya. Jangan kangen sama Pak, nanti kita ketemu lagi 20 menit lagi ya. Oke. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita ketemu lagi ya, Nak ya. Tetap semangat belajar, semangat ya. Oke, udah Bapak lihat di sini udah yang ikut Zoom tadi semuanya udah bergabung lagi ya. Oke. Nah, baik Bapak lanjutkan. Ananda sudah mengerjakan semuanya LKPD dan soal yang di LKPD? Sudah semua? Hasil LKPD-nya silahkan semuanya kirim ke WA Bapak. Nanti Bapak pilih salah satu untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silahkan dikirim sekarang ya. Silahkan dikirim dulu. Sudah? Oke. Baik. Kelihatannya udah banyak yang masuk ya, udah masuk ke WA Bapak. Silahkan kita lanjutkan. Bapak minta salah seorang, sebutkan namanya. Silahkan presentasikan kembali hasil LKPD yang Ananda dapatkan. Silahkan, siapa yang bisa? Iya, Pak. Oke, Yulia Sandra. Bapak catat nama Yulia Sandra dulu. Oke. Silahkan Ananda Yulia Sandra menjelaskan LKPD-nya, dan bagi Ananda yang lain tolong tanggapi ya, tanggapi hasil LKPD-nya bagi yang berbeda jawabannya. Oke, silakan Yulia Sandra, silakan. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sandra, saya dari kelas 11 IPA. Saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah diberikan oleh Pak Ari di dalam materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Baiklah, untuk kosinus alfa dikali sinus beta sama dengan setengah sinus alfa ditambah beta dikurang sinus alfa dikurang beta. Baiklah, substitusikan alfa sama dengan setengah P ditambah Q dan beta sama dengan setengah P dikurang Q. Masukkan kepada rumus kosinus alfa dikali sinus beta menjadi setengah sinus alfa ditambah beta dikurang sinus alfa dikurang beta. Ganti alfa sama betanya menjadi setengah P ditambah Q dan setengah P dikurang Q. Maka mendapatkan hasil menjadi setengah sinus alfa ditambah P ditambah Q ditambah setengah P dikurang Q dikurang sinus setengah P ditambah Q dikurang setengah P dikurang Q. Maka dapat hasilnya menjadi setengah sinus
setengahnya dikalikan ke dalam menjadi setengah P ditambah setengah Q ditambah setengah P dikurang setengah Q dikurang sinus setengah P ditambah setengah Q dikurang setengah P ditambah setengah Q. Maka untuk setengah Q-nya pada kurung pertama bisa dicoret, dan untuk setengah P pada kurung kedua bisa dicoret, maka dapat hasilnya setengah sinus P dikurang sinus Q. Dipindah ruaskan menjadi setengah sinus P dikurang sinus Q sama dengan kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Dikalikan 2, maka mendapatkan hasil 2 kosinus setengah P ditambah Q dikali sinus setengah P dikurang Q. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan 1 dan 2 yaitu 1. Sinus P ditambah sinus Q sama dengan 2 sinus setengah P ditambah Q dikali kosinus setengah P dikurang Q. Baiklah, itu hanya dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Yulia Sandra yang telah mempresentasikan LKPD yang diperoleh dan menjawab soal yang 3 itu ya. Oke, silahkan memberikan aplaus secara virtual untuk Yulia Sandra. Tepuk tangannya Maria. Oke, bisa ya. Nah, silahkan Ananda semuanya ada yang bisa menanggapi dari hasil LKPD yang diperoleh oleh Nur Haziza. Ini ada beberapa kesalahan yang Bapak temui. Siapa yang bisa? Ada yang bisa menanggapi siapa nama itu? Siapa? Nur Haziza, Pak. Oke, Nur Haziza. Oke. Silakan Nur Haziza yang menanggapi yang mana? Yang ini Pak, yang soal nomor 2C. Nomor 2C, bentar. Oke, ini ya 2C. Ya, silakan. Yang mana mau ditanggapi? Itu Pak yang pas di 2 kali setengah akar 2 kali setengah akar 3 per 2 kali setengah akar 2 kali setengah itu Pak. Ini, ya. Yang di atasnya Pak, kan kalau 2 kali setengah akar 2 per 2 kali setengah akar 2 itu bukannya bisa dicoret Pak? Yang mana dicoret setengahnya? Iya Bang. Iya Pak. Yang 2 kali setengahnya coret, terus ini coret Ya, jadi Pak. 1 ya. Oke, benar, itu di bawahnya bisa. coret. Bisa. Berarti tinggal Pak. jawabannya apa? Berarti akar 3. Akar 3 jawabannya. Ya kan setengah sama setengah bisa coret juga kan Pak? Bisa. Ya. Setengahnya dicoret, berarti 2 kali setengahnya dicoret, ini dicoret semuanya habis. Berarti bersisa Ya. akar 2 kali akar 3. 3. Ya. Terus yang di bawahnya akar 2 aja. Akar 2 kali akar 3 akar berapa? 6. Nah, atau akar 2 di atas dengan di bawah juga sama ya? Bisa dicoret? Iya Pak. Bisa dicoret. dicoret. Iya, bagus. Berarti sisanya hanya jawabannya Akar 3. iya, akar 3. Bagus. Ada pendapat yang lain yang sama dengan Nur Aziza? Oke, bagus ya Nur Aziza ya. Benar jawabannya. Jadi kesalahan Yulia Sandra atau bagi yang lain yang udah membuat ini sama ya. Jadi setengah 2 kali setengah akar 2-nya di atas dengan bawah, untuk kalau perkalian kalau sama kan bisa dicoret atau dihabiskan ya. Nah, Coret. berarti sisanya hanya akar 2 kali akar 3 dibagi akar 2. Ya, berarti akar 2-nya juga sama atas dengan bawah. Boleh dicoret atau dihabiskan? Sama, dia habis nilainya. Berarti 1 dikali akar 3. Berapa kali 1 kali akar 3? Akar 3. Iya, maka jawaban untuk 2C adalah akar 3. 3. Bagi yang kesalahan, ada yang salah ya? Ada? Ya. Nah, tolong diperbaiki. Jawabannya adalah akar 3. Itu salah satu contohnya. Ada yang lain?
Yang bisa menanggapi lagi? Ada? Oke ya. Ya kalau ada nanti bisa lewat WA ya, atau kalau ada yang nggak paham silahkan ditanya. Nah, sedikit masukan untuk Yulia Sandra. Ini bacaannya itu bukan sek ya, jangan sek dibaca nanti beda arti. Apa bacanya nih? Iya. Sekan ya. Itu nggak apa ya. Untuk pelajaran sebelumnya ini dibaca sekan. Ya. Nah, jadi ini ada yang tinggal ya, Yulia Sandra ya. Ini 1 per cos X. X-nya tinggal. Benar jawabannya ya. Secant X sama dengan secant X. Cuman masukkan lagi bagi untuk Yulia Sandra dan bagi yang lain ada penulisan derajat di sini. Jangan lupa derajatnya ya. Karena untuk trigonometri ini harus ada derajat. Sin 30 derajat, jangan sin 30 dibaca. Oke? Oke, Oke Pak. ya. Oke. Nah, oke. Terima kasih banyak Ananda, Yulia Sandra yang telah mempresentasikan hasil LKPD yang diperoleh. Nah, untuk itu, sebagai penguatan bagi Ananda semuanya, ini Bapak berikan LKPD yang benarnya. Ini udah Bapak buat. Nanti tolong perhatikan. Bagi yang salah, kan udah mengirim kepada Bapak. Bagi yang salah, tolong diperbaiki. Ya, siapkan LKPD-nya, perbaiki LKPD yang salah tadi. Bisa ya? Ya, Pak. Sekarang Bapak share screen dulu hasil jawabannya. Ya, yang dibuat oleh Ari Budiman. Siapa Ari Budiman ini? Apa? Nggak tahu. Jadi, kalau ada yang Nggak tahu. merasa berbeda, ya silahkan ditanggapi. Oke, saya. Oke, Pak. Nah, inilah hasil LKPD yang benarnya, ya, yang lebih tepat. Walaupun tadi ada kesalahan sedikit, tapi udah dikatakan benar. Jadi ini bisa Ananda perhatikan dan Ananda bisa lihat lagi, perbaiki lagi hasil LKPD-nya. Yang ini akan Bapak kirim ke WA grup kita. Dari sini. Nah, dari sini Ananda catat sendiri. Bapak diktekan, nanti silahkan dicatat ya. Bapak hanya menyebutkan satu kali cara mudah untuk menghafal rumusnya. Dari yang dua rumus ini, sinus P ditambah dengan sinus Q dan sinus P dikurang sinus Q, itu ada cara mudah mengingat atau menghafal rumusnya. Ingat, yang kita ingat itu adalah inisialnya saja. Inisial atau huruf awalnya saja. Sin itu Bapak anggap dia sayang. Ya, sin sayang ya, kita sayang semuanya ya. Kosinus cinta 2 ini adalah di. Emang itu teh manu mah? Ya. Ada pertanyaan? Ada? Nah, perhatikan semuanya dulu. S tambah S ini adalah sinus P ditambah dengan sinus Q. Apa? Sinus P tambah dengan sinus Q. Anggap ini sayang tambah sayang. Ya, rumus ini. Nah, anggap ini rumusnya apa tadi? Sayang tambah sayang, dia semakin cinta. Apa rumusnya? Dia, coba. Dia semakin cinta. Nah, jangan lupa setengah P tambah Q-nya sama dengan ke bawah, setengah P kurang Q sama dengan di bawah karena dia sama. Jadi kita ingat hanya inisialnya saja ya. Dia semakin cinta. Di SC, di 2 S sin C cos, kosinus maksudnya ya. Kalau sayang dikurang sayang, ini yang maksudnya sinus P dikurang sinus Q, itu sama dengan apa? Dia cuekin saya. Kalau sayangnya berkurang, tentu dia cuekin saya karena sayangnya berkurang. Kalau sayangnya bertambah, tadi tentu semakin cinta. Bisa ya? Nanti Bapak tanya ya di akhir Zoom kita untuk kesimpulan nanti Ananda menyebutkan semuanya. Tolong dicatat.
Contoh soal yang pertama, silahkan siapkan alat tulisnya. Nanti sebutkan jawaban yang Ananda dapatkan, oke? Nah, soal yang pertama. Oke. Ya, sederhanakan, hanya menyederhanakan bentuk penjumlahan dari sinus 80 derajat ditambah sinus 40 derajat. Oke, paham maksud soalnya? Ya? Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Silakan siapa yang bisa menyebutkan jawabannya. Bapak kasih nilai plus untuk nilai UH-nya. Oke, silakan Aziza. Azizah, Pak. Iya, Aziza lagi dapat nilai ya. Jawaban Berapa? dari sinus 80 derajat tambah sinus 40 derajat yaitu akar 3 dikali kosinus 20 derajat. Oke, bagus. Ada yang pendapat lain? Benar jawaban Aziza? Benar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Aziza ya. Jadi, jawabannya benar ya. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, untuk rumus sinus 80 derajat ditambah sinus 40 derajat, ini alfanya atau P atau Q-nya. P-nya kita misalkan dengan 80 derajat, Q-nya dengan 40 derajat. Oke, 40 derajat ya. Jadi didapatkanlah rumus sayang tambah sayang. Apa rumusnya tadi? Masih ingat? Cinta tambah cinta. Dia semakin Dia cinta. semakin cinta. Oke, ya benar jawabannya. Jadi kita ingat rumusnya tadi. 2 kali sinus mengganti A-nya dengan 40, B-nya dengan 80 derajat. Oke, paham sampai sini? Luis? Nah, didapatkanlah rumus nilainya adalah 2 kali sinus setengah 120 derajat dikali kosinus setengah min 40 derajat. 40 derajat. Oke, bisa nak dibagi 120 dibagi 2? Bisa. Nah, dapatnya berapa? 20. Oh, dapatnya nilainya kosin dikali dengan kosinus negatif 20 derajat. 20. Maka didapatlah nilai sinus 60 dan nilainya berapa? Setengah. Setengah akar 3. Nah, cos min 20 derajat sama dengan kosinus 20 derajat. Maka didapatkanlah nilainya akar 3. 2-nya habis kosinus 20 derajat. Ada yang mau menanggapi di sini? Paham semuanya? Ada yang mau menanggapi? Paham, Pak. Paham. Ada yang mau menanggapi? Paham kenapa sih kosinus min 20 menjadi positif? Siapa tuh yang menanggapi? Yulia, Pak. Oke, Yulia mau menanya apa, Yulia? Kenapa kosinus min 20 menjadi positif 20? Oke, pertanyaannya bagus sekali Yulia ya. Kosinus negatif 20 derajat. Kenapa menjadi kosinus 20 derajat? Ada yang tahu jawabannya? Ada nak? Siapa yang bisa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Siapa lagi yang bisa tuh? Silakan sebutkan namanya. Azizah, Pak. Nur Aziza lagi, silakan. Kenapa nilainya kosinus 20 derajat, Nur Aziza? Karena kosinus min itu sama dengan kosinus. Jadi kalau kosinus itu kalau min tetap positif, Pak. Oke, bagus. Itu rumus dari sudut negatif pertemuan kita yang kedua. Bagus Nadiza, benar jawabannya. Yulia Sandra dengan yang lain. Jadi kosinus negatif 20 derajat itu sama dengan kosinus 20 derajat. Karena kosinus negatif Positif. alfa sama dengan kosinus Alfa. Oke, paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua. Kalau Ananda sudah paham materi kita atau contoh soalnya. Nah, sekarang Bapak tanya, kita menarik kesimpulannya. Siapa yang bisa, silakan sebutkan namanya, oke? Kesimpulannya apa? Yang pertama, untuk penjumlahan sinus dan sinus P ditambah sinus Q, siapa yang bisa nomor 1? Silakan sebutkan namanya. Azizah, Pak. Oke, Nur Aziza silakan sebutkan jawaban apa rumusnya Nur Aziza?
Jadi rumus untuk sinus alfa ditambah sinus beta sama dengan 2 sinus setengah alfa tambah beta kali kosinus setengah alfa dikurang beta. Oke, yang lain sama? Paham? Sama? Oke, bagus Nanda Aziza. Benar. Jadi untuk rumus dari sinus alfa ditambah sinus beta, itu alfa dan betanya Bapak sama juga dengan P dengan Q tadi ya. Sinus alfa tambah sinus beta sama dengan 2 kali sinus setengah alfa tambah beta dikali kosinus alfa kurang beta. Terakhir, untuk rumus kosinus alfa dikurang kosinus beta. Siapa yang bisa? Siapa? 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 Azizah lagi. Siapa yang lain? Adinda, Pak. Oh, Adinda. Oke, benar. Sorry, kirain Nur Azizah lagi ya. Silakan Adinda. Kosinus alfa dikurang kosinus beta sama dengan min 2 sinus setengah A alfa tambah beta dikali sinus setengah A alfa kurang beta. Oke, good. Benar jawabannya. Benar sekali ya. Nah, jadi Ananda udah paham dengan rumus ini. Tentunya ada cara mudah tadi. Coba sebutkan bersama-sama cara mudah untuk menghafalnya. Sebutkan keras-keras suaranya. Semangat belajar, oke? Kita mulai dari rumus sinus alfa tambah sinus beta. Oke, silakan dimulai. Sayang ditambah sayang sama dengan dia semakin cinta. Oke, kalau sayang kita bertambah, tentu kita semakin cinta. Good. Yang lain tolong aktifkan mikrofonnya lagi. Siapkan, aktifkan mikrofonnya. Rumus yang kedua, sinus alfa dikurang sinus beta. Silahkan sebutkan. Sayang dikurang sayang sama dengan dia cuekin saya. Ya. Cuekin Oke, saya. benar. Kalau sayang kita berkurang, tentu kita Dia mencuekin. dicuekin. Iya. Oke. Oke, silakan Nariza. Jadi kekurangan pada pembelajaran kita hari ini menurut saya itu kurangnya akses internet atau kurang lancarnya internet. Oh iya, iya. Benar ya. Kita rasakan ini udah berkali-kali kita zoom karena tadi Iya, jaringannya Pak. sulit ya, benar ya. Mudah-mudahan nanti pada zoom berikutnya tidak terjadi seperti ini lagi ya. Oke. Baiklah, Oke, Pak. Ananda semuanya. Setelah ini Ananda mengerjakan soal evaluasi 10 menit. Ini soalnya. Dan soal ini nanti udah Bapak kirim juga ke WA grup kita. Jadi Ananda kerjakan. Soal ini dikerjakan selama 10 menit. Setelah Zoom ini langsung kerjakan 10 menit. Lalu buat pembahasannya dan kirim ke WA Bapak. Paham? Bisa? Paham, Pak. Oke. Nah, ini juga Bapak lihatkan kirim ke My Quizzes ya. Ananda join lagi. Berikutnya, setelah ini Ananda kita akan, kan materi kita udah selesai ya. Nah, Nadi, Sudah, Pak. untuk pembelajaran selanjutnya kita hanya akan mereview materi tentang bab 2 ini. Materi kita hari ini rumus jumlah dan selisih, sinus, rumus penjumlahan dan pengurangan, sinus dan kosinus. Kosinus. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita udah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatannya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan sama Bapak Ari. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Jaga kesehatannya, tetap semangat tentunya ya. Oke, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Pak.